Ada perbedaan nggak antara self-assessment kamu sebagai seorang yang mengenal diri sendiri dan penilaian rekan kamu atau atasan misalnya seperti itu? Ya mungkin ada bedanya sih. Kadang kita nggak tahu mana yang cocok buat kita sih. Kadang kayak dulu waktu aku anak accounting. Dulu sebelum kantor yang sekarang ini banyak di kerjaan pajak. Oke. Di konsultan pajak, aku ngerasa aku lebih cocok di audit. Tapi begitu karena banyak pengalaman di pajak, sekarang aku pindah kantor audit, kok malah strengthku lebih banyak pakai di pajaknya itu. Oke. Dan kamu merasa benar nggak ternyata strength-nya kamu tuh di tax management misalnya, benar nggak? Gimana? Akhirnya terkonfirmasi nggak sih bahwa kamu kuatnya tuh di pajak, bukan di audit ternyata? Iya. Oke. Padahal passionnya pertamanya di audit, karena pengalamannya di pajak, akhirnya lebih dalam ke pajak. Oke. Gitu. Kamu suka yang mana, Anthony? Waktu kuliah sukanya sih audit ya. Audit. Nah, sekarang ya, tapi begitu kita lihat kalau secara dunia nyatanya konsultan pajak lebih kepake. Lebih banyak duitnya ya. Lebih mudah mencari pekerjaan sebagai konsultan pajak. Itu men-trigger kita untuk diskusi lebih lanjut. Anthony boleh di-mute dulu mic-nya. Tadi Anthony mengadres satu poin yang paling menjadi nightmare, yaitu adalah steady income. Nah, boleh sih elaborasi sedikit nggak soal steady income nih? Nah, ini adalah cerita pengalaman lagi nih, dari pengalaman kita berdua. Kita berdua setelah lulus Sampurna. Jadi kita sama-sama dulu di Sampurna. Kalau saya 27 tahun, berapa tahun? 9 tahun. Wow. 9 tahun. Nah, kalau kerja di perusahaan seperti Sampurna itu tiap tanggal 25 kita terima gaji ya. Jadi kita kok angkanya naik. Itu ya seperti itu ya, kita nggak perlu mikir lagi nanti bulan depan makan apa gitu, gajian apa gitu, nggak perlu ya. Handphone. Ya gitu. Nah itu kalau bekerja di perusahaan. Nah kalau kita sekarang kan mencoba untuk jadi entrepreneur gitu kan, entrepreneur kerja sendiri, harus cari sendiri. Nah, stable income itu sesuatu yang berbeda. Jadi kita harus merubah mindset kita. Kalau kita ingin yang stable income, ya kerjalah di perusahaan. Tergantung apa yang kita mau. Tapi kalau kita ingin berusaha sesuatu yang berbeda, to follow your passion. Follow your passion untuk menjadi entrepreneur. Atau jadi profesional bisa jadi. Karena keahlian kita menjadi a skilled worker. Nah, tetapi itu pilihan ya Bu ya. Nah, pilihan. Mana yang mau jadi preference, gitu kan? Tapi aku mau challenge lagi nih Bu, itu bukan tantangan yang pertama. Flexibility. Sepadan nggak trade-off-nya flexibility dengan steady income-nya itu? Atau mengganti steady income dengan flexibility? Gimana tuh challenge-nya Bu? Nah, ini kalau ada orang yang berharap, oh nanti jadi entrepreneur enak nih, hidupnya santai. Dan orang-orang selalu bilang gitu, mulusnya mah enak, udah punya usaha gitu. Kadang-kadang kita pengen balas lagi, kamu enak yang kerja gitu kan, udah dapat gajian tanggal 25. Itu gimana Bu? Sepadan nggak trade-off-nya? Nah, kalau ini trade-off itu bisa dilihat dari macam-macam sudut, ya kan ya. Kalau kita melihat stable income itu nggak balance gitu, ya. Tapi kalau kita lihat dari karena kita senang, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi that's the what do you like, what you are good at. Jadi kalau kita suka whatever, kita akan jalani gitu, meskipun nggak stable income. Betul. Dan aku pengen ngasih sedikit sharing juga sih, kayak bagaimana akhirnya situasi itu beradaptasi dan berproses. Sebetulnya percaya atau nggak percaya, mungkin Bu Lucy juga akan mengalami hal yang sama ya. Saat kita berani melangkah keluar dan kita percaya bahwa we have something that we are really good at, opportunity itu datang ya Bu. Iya, percaya nggak percaya ya. Jadi saya pun pertama nggak percaya bahwa ini bukan kerjaan MLM ya, atau misalnya kita jual asuransi, enggak. It's totally different. Jadi kayak saya keahlian saya misalnya dalam sisi moderasi atau saya dalam komunikasi, sekarang saya diperbantukan juga di beberapa communication project dalam beberapa perusahaan gitu. Tetapi itu datang dengan sendirinya gitu, karena teman-teman kita tahu, rekan-rekan kita tahu, environment kita tahu what we are good at itu. Jadi
pertanyaan pertama itu very essential ya Bu, untuk kita bisa melangkahkan kaki kita keluar dan reset our confidence level untuk survive dan grow. Nggak hanya survive dengan pendapatan yang lebih rendah misalnya, tetapi kita bisa juga yang melakukan hal-hal yang lain. Nih jujur aku mau berbagi sedikit ya, emotional part ya Bu ya. Aku tuh waktu kerja di Sampurna justru kalau ngasih orang tua tuh sesisanya. Sesisanya misalnya ada berapa gitu aku sisihkan, udah nih udah habis bayar-bayar kartu kredit, bayar cicilan, ya udah sisa-sisanya aku ngasih segini lah gitu. Jadi kadang kasih kadang enggak. Malah setelah resign, puji Tuhan gitu, lucunya adalah malah bisa lebih rutin tiap tanggal 25 itu justru dibikin reminder ngasih orang tua. Jadi tuh kalau Bu Mina mungkin bisa relate gitu ya, kadang-kadang baktinya anak orang tua itu berbuah doa ya Bu ya Mina, kakak anaknya pasti doain biar rezekinya lancar. Buat Antoni sendiri, ternyata malah aku kalau mau bersharing kepada kamu adalah itu justru akan memotivasi kita gitu loh, untuk kita tetap terus bergerak dan we keep moving tanpa melihat ke belakang gitu. Karena kalau kita ngeliat ke belakang, lihat teman kita ngantor, aduh, is it right decision? Was it right decision? Atau kita we made a mistake? Gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terus menghantui kalau kitanya sendiri nggak settle dengan decision-nya kita. Gitu. Tapi ya, ini Angga, kalau kamu suka dengan apa yang kamu kerjakan, apapun akan menghasilkan sesuatu yang baik. Iya, itu percaya nggak percaya itu gitu sih Bu. Honestly speaking, pertama aku nggak terlalu percaya kayak the power of universe sih jujur ya. Tapi ternyata ada banyak hal yang membuat kita akhirnya bisa connect each other gitu. Kalau orang Chinese bilang kunci misalnya, kita bisa berjejaring dengan orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang kita nggak pernah tahu bahwa we can collaborate sama rekan-rekan kita gitu. Itu yang menarik sih Bu. Good, kita move on ya. Iya, ini lantai di sini. Oke. Ini how-nya nih penting. Jadi kalau kita nggak tahu ya gimana menemukan kekuatan kita, kayaknya biasa aja. Sebelum lanjut itu aku mau kasih satu hint juga bahwa kadang-kadang we easily to compare diri kita sama orang yang lain. Jadi kadang-kadang strength-nya orang lain kita anggap sebagai satu goals untuk kita menemukan strength-nya kita. Geser dulu Bu, hilang lagi. Oke. Jadi ini applied juga untuk ke semua orang, bagaimana kita mengakses gitu untuk menemukan our strength. Jadi ada 3 essential questions lagi. Yang pertama, aku izin ya Bu, apa yang bacain aja. Ask your friends and colleagues. Tapi find the right one ya. Jangan teman-teman kita yang selama ini juga beda gitu. Jadi kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin jujur nih, jangan ngelihat yang teman-teman kita yang memang orang tuanya misalnya udah sangat mampu dan apa gitu. Coba cari sosok-sosok yang lebih relevan dengan diri kita. Nah, terus yang kedua yang paling penting, find and discuss with a career coach. Nah, Jobspedia juga melakukan itu juga ya untuk career coaching ya. Dan juga jangan pernah malu to get the professional help dengan melakukan assessment. Karena kadang-kadang bias itu terjadi. Ketika kita lihat teman kita, kadang-kadang teman kita just kadang ikut-ikutan dan cuman menjawab apa yang rasanya saya pengen dengar, dan kita sendiri bias juga. We just want to hear what we want to hear kadang-kadang. Jadi kalau misalnya Bu Mina, aku tuh kuatnya digajar ya wes lah, aku udah umur segini aku kuat ngajar ya wes ngajar aja. Di Anthony, aku tuh taunya audit gitu ya. Udah kalau temanku bilang audit aku nurut, kalau temanku bilang pajak masa sih gitu. Jadi kadang-kadang teknologi dan riset itu membantu kita mengukur sejauh mana kita punya potensi dan bagaimana kita mengembangkan potensi kita. Makanya poin ketiga ini, take an assessment itu penting dan sangat esensial untuk kita bisa membantu diri kita self-help, untuk kita mendirect diri kita tuh mau kemana setelah itu. Nah, ini penting sekali. Ini cerita sedikit. Sebelum cerita pengalaman saya. Sebelum saya ngambil fakultas apa, waktu itu ikut-ikutan karena dari keluarga dokter semua, jadi terus sepupu saya dokter semua, saya juga ikut-ikutan apply jadi dokter. Saya juga pengen dong membanggakan orang jomplang ya Bu, dari sekarang sama dokter tuh bumi langit loh Bu, yang pun takdirmu berat juga ya. Jadi sekretaris di tengah dokter ya. Kemudian ikutlah PMDN. PMDN ya. Simpan Maru ya Bu. Simpan Maru. Ikut, kemudian, nah itulah gagal kan, gatot. Pahit ya Bu. Pahit banget. Akhirnya kemana? Saya nggak daftar yang lain-lain. Daftarnya ke swasta, ya Widya Mandala satu-satunya di Surabaya yang paling bagus waktu itu. Saat itu yang paling bagus Widya Mandala, nomor 2 Ubaya. Jadi saya apply di Widya Mandala dan Ubaya. Nah, inilah saya menemukan sebenarnya saya kekuatannya apa. Mulai berpikir, saya senang banget dan saya kuat, nilai saya bagus di bahasa Inggris. Kemudian saya diterima di Ubaya di hukum, fakultas hukum, dan di bahasa Inggris karena saya passion di bahasa Inggris dan saya punya kekuatan di situ. Saya pilih bahasa Inggris.
Dari situ